Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Miss Rani selaku pengampu mata kuliah public speaking, juga kepada seluruh teman-teman yang berkenan hadir pada siang menjelang sore hari ini. Saya di sini sebagai presentator, nama saya Muhammad Afdhal Firmansyah. Saya di sini akan menjelaskan mengenai kodifikasi Al-Quran kepada teman-teman semua. Jadi sebelum kita memulai masuk ke pembahasan, yang perlu teman-teman ketahui, Al-Quran pada masa sekarang ini ketika turun dulu kepada Nabi Muhammad itu tidak berbentuk menjadi mushaf seperti sekarang, akan tetapi itu berupa wahyu yang diturunkan secara berangsur-angsur dan itu tersebar di seluruh, baik di Makkah maupun di Madinah, sesuai dengan tempat bagaimana Nabi turun ataupun bagaimana Nabi diwahyukan Al-Quran. Jadi Al-Quran itu merupakan wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril secara berangsur-angsur kurang lebih selama 23 tahun, dan itu bersifat mutawatir ataupun terjaga keasliannya. Al-Quran itu pertama turun pada bulan Ramadan di tanggal 17 itu di Gua Hiro, dan itu menjadi titik awal pewahyuan Nabi Muhammad, sehingga Nabi Muhammad diangkat menjadi utusan Allah. Setelah itu kemudian Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur kurang lebih 23 tahun seperti yang telah saya katakan tadi. Dalam kodifikasi Al-Quran ini, itu Al-Quran dibagi, pengkodifikasian Al-Quran ini dibagi dalam dua masa ataupun pada dua metode. Pertama yaitu dengan konteks hafalan, dan kedua dengan konteks penulisan. Kemudian untuk masa secara garis besar dibagi menjadi dua, yaitu pada masa Nabi Muhammad sendiri, kedua kepada masa sahabat ataupun khulafaur rasyidin, yang ketika dibagi lagi itu terdapat dua khulafaur rasyidin, yang pertama pada masa Abu Bakar As-Siddiq dan yang kedua pada masa Utsman bin Affan. Pertama kita akan mengucapkan menurut cara pengumpulannya atau metode pengumpulan Al-Quran. Metode pengumpulan Al-Quran yang pertama ialah dengan konteks hafalan. Pada konteks hafalan ini, Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril. Kemudian Nabi Muhammad menyebarkan ataupun memberitahukan kepada seluruh umat Islam. Jadi pada masa Nabi Muhammad diturunkan Al-Quran ini dengan konteks hafalan atau dengan metode hafalan itu, kemudian para sahabat melakukan murojaah dengan Nabi Muhammad sampai terasa fasih bacaan para sahabat itu, dan tidak mungkin kelupaannya itu sampai merosot, sehingga Al-Quran itu terjaga hafalannya ataupun terjaga wahyuannya tanpa ada hilang satu ayat pun. Yang perlu dicatat dalam perihal ini ialah penghafalan Al-Quran ini tidak dilakukan dari juz 1 ataupun dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas juz 30, tapi dengan percampuran Al-Quran, karena Al-Quran itu diwahyukan tidak urut sesuai dengan mushaf yang ada pada masa sekarang. Seperti contoh wahyu yang pertama turun itu Al-Alaq ayat 1 sampai 5, sedangkan yang terakhir turun itu Al-Maidah ayat 5. Pada masa ataupun dalam konteks hafalan atau metode pengumpulan Al-Quran dengan konteks hafalan ini, ada beberapa sahabat yang menjadi para penghafal Al-Quran yang sangat solid ataupun yang sudah di luar nalar, sudah di luar kepala. Mereka sudah sangat hafal sekali dengan Al-Quran itu, walaupun itu tidak urut. Yaitu ada Abdullah bin Mas'ud, Salim bin Maqil, Mu'az bin Jabal, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Sabit, dan Abu Darda. Kelima orang ini ialah para penghafal Al-Quran yang sudah dianggap kredibel oleh Nabi Muhammad SAW sendiri.
Sehingga diharapkan dari kelima orang ini ketika terjadi kesalahan ayat Al-Quran, maka kelima ini dapat membantu Nabi dalam membenarkan kepada para sahabat. Karena dengan luasnya penyebaran agama Islam baik di Makkah, Madinah maupun di Jazirah Arab, maka dapat diambil kesimpulan bahwa tidak mungkin harus kepada Nabi terus menerus. Kemudian mengenai konteks penulisan. Pada konteks penulisan ini kita masuk dulu pada konteks penulisan pada masa Nabi Muhammad SAW. Pada masa Nabi Muhammad SAW ini penulisan ayat-ayat Al-Quran itu dilakukan di berbagai macam tempat ataupun berbagai macam benda seperti tulang, pelepah kurma, batu, dan lain sebagainya. Karena pada masa itu belum ditemukan yang namanya kertas. Juga kebanyakan umat Islam itu seseorang yang berasal dari golongan rendah ataupun dari bangsa budak, sehingga mereka tidak memiliki bekal terhadap penulisan. Sehingga dalam konteks penulisan ini Nabi Muhammad memiliki 4 asisten, yaitu Ali bin Abi Thalib, Muawiyah, Ubay bin Ka'ab, dan Zaid bin Sabit. Kenapa cuma 4? Di antara banyaknya sahabat, karena yaitu tadi bahwa para umat Islam itu tidak memiliki bekal dalam tulis menulis, sehingga pembelajaran mengenai tulis menulis ini dilakukan ketika terjadi perang. Jadi ketika umat Islam perang dengan orang-orang kafir, para tawanan perang dari orang-orang kafir itu kemudian ditangkap. Mereka disuruh untuk mengajarkan umat Islam untuk cara tulis menulis, sehingga penulisan pada masa Nabi terhadap ayat-ayat Al-Quran ini tidak sistematis, tidak terbukukan secara benar, tapi berserakan di mana-mana. Dalam konteks penulisan ini juga terdapat beberapa sahabat yang menulis selain 4 asisten yang dianggap kredibel oleh Nabi ini. Tapi tulisan mereka itu hanya untuk konsumsi mereka pribadi, sedangkan para penulis ini tulisan mereka itu untuk orang-orang umum ataupun untuk orang-orang Islam. Masuk ke masa selanjutnya, yaitu masa khalifah. Masa khalifah itu terbagi menjadi 2, yaitu pertama pada khalifah pertama Abu Bakar As-Siddiq, dan pada masa khalifah ketiga yaitu Utsman bin Affan. Pada masa khalifah pertama itu kodifikasi Al-Quran ini dipelopori ataupun dicetuskan oleh Umar bin Khattab. Umar bin Khattab mengusulkan terhadap kodifikasi Al-Quran ini karena setelah perang Yamamah itu banyak para ahli Quran ataupun para hafidz Quran itu gugur dalam perang tersebut, sehingga Umar itu khawatir jika nantinya Al-Quran itu bakal hilang ataupun ada ayat-ayat yang hilang karena tidak ada tulisan yang benar ataupun yang sudah tersusun. Juga banyak ahli tahfidz yang gugur, sehingga dia mengusulkan kepada Abu Bakar untuk mengkodifikasi Al-Quran ataupun untuk mengumpulkan Al-Quran. Namun kodifikasi ini tidaklah cepat ataupun tidak mudah, karena pada masa Nabi itu tidak ada pengkodifikasian Al-Quran ataupun pengumpulan Al-Quran, sehingga sahabat Abu Bakar ini terasa bingung ataupun terasa berat hati ketika sahabat Umar mengusulkan untuk kodifikasi Al-Quran. Sahabat Abu Bakar takut dia menyalahi apa yang telah diajarkan oleh Nabi, karena pada masa Nabi tidak ada yang namanya pengumpulan Al-Quran. Tapi atas ridho Allah, sahabat Abu Bakar akhirnya tercerahkan bahwa pengumpulan Al-Quran ini memang diperlukan bagi umat Islam. Kemudian diutuslah Zaid bin Sabit untuk menjadi pengkodifikasi Al-Quran ataupun menjadi orang yang menulis ataupun mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf. Ketika diutus pun Zaid bin Sabit ini tidak langsung menyetujui, tapi dia seperti Abu Bakar, dia memiliki banyak pertimbangan.
Kemudian setelah pertimbangan ataupun setelah kegundahan hatinya selesai, dia menyetujui untuk mengumpulkan Al-Quran dari para sahabat. Dalam pengumpulan Al-Quran ini Zaid bin Sabit sangat teliti. Dia tidak serta-merta mengumpulkan Al-Quran. Dia mencari Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran, potongan ayat-ayat Al-Quran yang menghafalnya itu ataupun yang menyaksikan ketika Nabi menyebarkan kepada umat Islam itu minimal 2 orang laki-laki ataupun 2 sebagai saksi. Selain dari itu, Zaid bin Sabit tidak akan menganggap bahwa ayat itu sahih ataupun benar. Kemudian setelah dikumpulkan oleh Zaid bin Sabit menjadi satu mushaf, itu kemudian disimpan oleh Abu Bakar. Ya, penyimpanan Al-Quran ini oleh Abu Bakar ini sebagai petunjuk ataupun sebagai panduan bahwa Al-Quran itu seperti ini, tapi tidak untuk disebarluaskan kepada para sahabat yang lain ataupun pada para tabi'in. Cuma sebagai bahan rujukan ketika terjadi perbedaan ayat ataupun perbedaan cara baca dalam Al-Quran. Kemudian setelah itu tentang wafatnya Abu Bakar digantikan oleh Umar. Al-Quran ini dibawa oleh Umar dan masih bentuk satu mushaf yang mana itu dari zaman Abu Bakar. Kemudian barulah pada masa Khalifah Utsman bin Affan itu Al-Quran dikodifikasikan ataupun dikumpulkan dan disebarluaskan kepada umat Islam. Ini terjadi karena pada masa itu terdapat perang di mana umat Islam itu sudah luas, tapi banyak sekali suku-suku yang lain yang ikut dalam perang tersebut. Sehingga ketika ada satu suku yang cara membaca Al-Qur'annya itu berbeda, maka suku yang lain itu merasa bahwa bacaan itu salah. Bacaan yang benar adalah bacaan dari suku kami. Sehingga ini menimbulkan konflik di antara para umat Islam mengenai cara pembacaan Al-Qur'an. Kemudian atas peristiwa ini Khalifah Utsman bin Affan itu menginisiasi untuk pembukuan Al-Quran. Maka diutuslah Zaid bin Sabit, Abdullah bin Az-Zubair, Said bin Al-Hash, dan Abdurrahman bin Haris sebagai penulis ataupun sebagai pemperbanyak Al-Quran. Dari ketiga orang ini yaitu Abdullah bin Az-Zubair, Said bin Al-Asos, dan Abdurrahman bin Haris ialah merupakan seorang suku Quraisy. Kenapa dipilih mereka bertiga? Karena Utsman bin Affan itu beranggapan bahwa Al-Quran itu diturunkan kepada suku Quraisy, sehingga ini menjadi polemik di kemudian hari bahwa Utsman bin Affan itu mengkerdilkan cara pembacaan Al-Quran ataupun mengkerdilkan penurunan Al-Quran, yaitu hanya terbatas kepada kaum Quraisy. Dalam penulisan ini 4 orang ini mengambil ataupun merujuk kepada mushaf yang sudah dikumpulkan pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian mengenai perbedaan cara membaca, pembacaan itu dikomparasikan kepada 3 orang selain Zaid bin Sabit untuk membenarkan cara baca. Karena ya seperti yang telah dikatakan tadi, Utsman bin Affan beranggapan bahwa Al-Quran diturunkan kepada kaum Quraisy. Kemudian setelah Al-Quran itu dikumpulkan atau ditulis secara banyak, kemudian disebarkan kepada seluruh umat Islam. Dan kemudian hari mushaf pertama ataupun mushaf yang disebarkan kepada seluruh umat Islam ini dikenal dengan mushaf Utsmani. Itulah bagaimana kemudian Al-Quran pada masa sekarang ini bisa runtut, bisa sistematikanya benar, penulisannya urut dari juz 1 sampai juz 30, urutannya suratnya benar, itu seperti itu. Bagaimana sejarahnya seperti itu. Mungkin itu apa yang dapat saya katakan sebelum saya menutup presentasi pada sore hari ini. Ini sudah menjelang sore. Saya memohon maaf kepada seluruh audiens bila terdapat tutur kata ataupun perilaku yang kurang mengenakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Adil dan makmur ku perjuangkan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.